Masuknya Maes Hilgers dan Eliano Reijers memang dianggap langkah positif untuk timnas Indonesia. Namun, fakta tak bisa ditutupi, tim ini masih sangat membutuhkan sosok pencetak gol sejati. Sudah banyak nama yang dicoba, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Meski timnas saat ini memiliki pemain-pemain muda bertipe striker seperti Sananta, Hoki Caraka, hingga Arkan Kaka, kemampuan mereka belum cukup matang untuk bermain di level tertinggi. Bakat mereka jelas ada, hanya tinggal diasah lebih jauh. Saat ini, beberapa pemain depan seperti Ulla Romeni dan Mauro Zestra menjadi target utama. Dari dua nama tersebut, hanya Mauro yang menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Ulla yang sebenarnya dianggap paling ideal masih belum memberikan kepastian. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong memantau kembali opsi-opsi lain, termasuk pemain diaspora yang bisa menjadi solusi jangka panjang, salah satunya adalah Miliano Jonathans. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini, meski baru berusia 20 tahun, sudah memiliki pengalaman bermain di Belanda. Karena itu, PSSI diprediksi akan mengintensifkan pendekatan untuk menaturalisasi Jonathans. Sebelum ini, keluarganya bahkan sudah bertemu dengan Hamdan Hamedan, figur yang berperan penting dalam membawa pemain-pemain diaspora untuk membela Indonesia. Kebutuhan akan striker murni memang terus digaungkan oleh pendukung timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen, meskipun sudah mencetak 2 gol dalam 5 caps, bukanlah tipe striker yang bisa diandalkan sebagai pencetak gol utama. Di dalam skuad, sebenarnya ada 3 striker murni, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Namun, Shin Tae-yong tampaknya belum merasa percaya diri untuk menurunkan mereka di laga-laga besar, meskipun Sananta cukup produktif di Liga 1. Mungkin Shin Tae-yong masih menunggu perkembangan mereka, terutama di bawah bimbingan pelatih Yeom Ki-hun, sebelum memberikan kepercayaan penuh. Sambil menunggu, PSSI dan tim pelatih harus bergerak cepat untuk mencari penyerang diaspora yang siap mengisi kekosongan ini. Selain Mauro Zestra dan Ulla Romeni, nama Miliano Jonathans menjadi salah satu opsi yang paling potensial. Jonathans, yang kini bermain bersama Vitesse, telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang dapat diandalkan di lini depan. Musim lalu, ia tampil 19 kali di Eredivisie, meskipun klubnya terdegradasi akibat penalti pengurangan poin. Jonathans dipandang sebagai opsi menarik untuk mengisi trio penyerang bersama Eliano Reijers dan Ragnar Oratmangoen. Meski posisi alaminya adalah winger kanan, insting golnya cukup tinggi, yang membuatnya jadi target potensial PSSI. Mengingat performa impresifnya di awal musim ini, dengan 3 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan pemain muda ini sebelum KNVB mempertahankan aset berharga mereka. Jika Jonathans berhasil bergabung, dia kemungkinan besar akan menempati posisi sayap kanan, sementara Eliano Reijers di kiri, dan Ragnar bisa memainkan peran false nine. Kombinasi ini diperkirakan bisa menjadi solusi ideal, mengingat kemampuan Jonathans dan Eliano yang dapat bergantian masuk ke kotak penalti atau melakukan tembakan dari luar kotak. Dengan begitu, aliran gol timnas tetap terjaga meski tanpa striker murni. Tentu saja, harapan tetap ada pada striker-striker muda seperti Sananta, Dimas, Hoki, hingga Rafael Struijk untuk terus berkembang. Semoga saja mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi. Terutama untuk Struijk, yang diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di Australia agar kemampuannya makin terasa. Sementara Mauro Zestra, meskipun cukup produktif di level U21, belum bisa dipastikan apakah dia siap bersaing di level tinggi. Berbeda dengan Jonathans, yang sudah terbukti memiliki pengalaman bermain di level senior bersama Vitesse, membuatnya lebih siap secara fisik dan mental. Pada akhirnya, fokus utama timnas sekarang adalah bagaimana bisa meraih poin penuh dalam laga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Jika berhasil, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya akan semakin terbuka. Strategi yang realistis mungkin adalah mengincar poin saat melawan Australia dan Arab, lalu meraih kemenangan penuh saat melawan Bahrain dan Cina.